Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi adik-adik sekalian. Semoga pada pagi hari ini semua dalam keadaan sehat ya. Ya, kita bisa mengikuti kuliah kita pada pagi hari ini, yaitu kuliah Bioteknologi Pertanian. Kuliah Bioteknologi Pertanian untuk kelas A ini akan diampu oleh 3 orang dosen. Yang pertama adalah oleh saya, Ibu Aluh Nikmatullah. Kedua, Ibu Insinyur Mulat Isnaini PhD dan Ibu Dr. Insinyur Mary Windarningsih MSI. Pada pagi hari ini kita akan melakukan kontrak perkuliahan ya, dan membahas tentang silabus kuliah kita untuk bioteknologi pertanian. Nah, seperti adik-adik pahami bahwa kuliah bioteknologi pertanian ini 3 SKS, yaitu 2 SKS akan diisi dengan tatap muka di kelas dan 1 SKS nanti adalah praktikum. Nah, untuk tahun 2021 atau semester genap 2020-2021 ini kuliah tetap kita lakukan dengan sistem daring. Nanti menyesuaikan dengan dosennya masing-masing, apakah menggunakan Spada Unram atau media platform daring lainnya. Saya akan mengisi kuliah untuk kuliah pertama pada pagi hari ini, yaitu tentang kontrak belajar dan pendahuluan. Nah, pembelajaran kita pagi hari ini, kontrak belajar dan pendahuluan, kita lakukan melalui Spada Unram, dan juga nanti diskusi bisa kita kombinasikan dengan pertemuan di menggunakan media WhatsApp grup yang sudah adik-adik persiapkan. Untuk kuliah bioteknologi pertanian, ini ada 14 kali tatap muka, ditambah dengan 2 kali ujian terschedule oleh fakultas, sehingga ada 16 kali pertemuan. Materi yang akan disajikan adalah yang pertama pendahuluan yang saya sampaikan pagi hari ini, kemudian aspek kultur jaringan, ya, aspek bioteknologi yang melibatkan teknik kultur jaringan, itu ada 4 kali tatap muka yang akan disampaikan oleh Ibu Dr. Mulat Isnaini. Minggu depan diawali dengan pengantar tentang teknik kultur in vitro atau teknik kultur jaringan. Dilanjutkan pada pertemuan ketiga, teknik kultur in vitro membahas tentang kultur kalus, kultur sel suspensi, kemudian produksi somatic embryogenesis dan keragaman soma klonal. Ini akan dibahas pada 2 kali tatap muka, dilanjutkan dengan teknik kultur in vitro lain, yaitu kultur haploid dan kultur protoplasma. Berikutnya Bu Mulat juga akan menyampaikan pada tatap muka yang kelima, teknik kultur in vitro, melanjutkan tentang kultur haploid dan kultur protoplasma, serta nanti menggunakan teknik kultur in vitro dan teknik lain untuk menghasilkan senyawa metabolik sekunder pada tumbuhan. Pada pertemuan ke-7 dan pertemuan ke-8, kuliah akan diisi oleh Ibu Dr. Insinyur Mary Windarningsih MSI. Beliau akan menyampaikan tentang cloning DNA. Pada pertemuan ke-7 akan dibahas tentang prinsip cloning DNA, pengertiannya, peranan daripada vektor dan plasmid dalam cloning DNA. Sedangkan pada pertemuan ke-8 akan dibahas tentang contoh-contoh teknik manipulasi DNA, bagaimana mengkonstruksi gen, serta melakukan seleksi terhadap hasil DNA rekombinan yang sudah dihasilkan atau disebut sebagai seleksi DNA library. Setelah itu, ujian tengah semester dengan materi yang akan diujikan pada ujian tengah semester adalah mulai dari pendahuluan sampai dengan prinsip cloning DNA.
Ibu Mary akan melanjutkan kuliah setelah ujian tengah semester dengan membahas tentang teknik rekayasa genetika. Ini akan disampaikan dalam 2 kali tatap muka, yaitu mengenai prinsip teknik rekayasa genetika, bagaimana mengetahui gen spesifik yang akan ditransformasikan, membahas juga tentang teknik-teknik transformasi gen dari suatu gen tertentu atau dari construction kaset kepada sel tanaman, lalu kemudian bagaimana menyeleksi hasil transformasi yang membawa gen yang diharapkan. Pada pertemuan ke-10 akan dibahas tentang peranan kultur jaringan dalam transformasi gen, kemudian bagaimana mengukur ekspresi gen, baik itu yang ditransformasikan maupun ekspresi gen pada tanaman. Materi selanjutnya yang akan dibahas disampaikan oleh Ibu Wiwin atau Ibu Mary adalah marka molekuler. Apa itu marka molekuler? Jenis-jenis marka molekuler yang telah diketahui dan bagaimana teknik pengembangan marka molekuler. Termasuk di dalamnya adalah akan membahas menggunakan suatu metode yang kita sebut sebagai polymerase chain reaction atau PCR, baik untuk tujuan marka molekuler ataupun untuk tujuan seleksi lainnya pada cloning DNA maupun pada rekayasa genetika. Pertemuan ke-13 adalah aplikasi marka molekuler pada tumbuhan khususnya, ini akan disampaikan oleh Ibu Mary. Kemudian pada pertemuan terakhir adalah membahas tentang produk bioteknologi pertanian yang sudah dihasilkan, peranannya dalam peningkatan ketahanan pangan, serta aspek legalitas dan isu-isu lingkungan dan isu-isu lainnya terkait dengan produk genetically modified organism pada tanaman atau GMO. Dan ini kemudian diakhiri dengan ujian akhir semester dengan materi ujian adalah tentang rekayasa genetika, marka molekuler, PCR, dan produk bioteknologi. Nah, ini yang kita sepakati materi kuliah yang akan disampaikan nanti dengan metode daring oleh Ibu Dr. Mulat Isnaini dan Ibu Dr. Mary Windarningsih. Selanjutnya adalah bagaimana cara evaluasi hasil belajar. Karena kita belajar secara daring, platform yang digunakan, tadi udah Ibu sampaikan, bisa menggunakan media Zoom atau media pada Unram, ataupun nanti dikombinasikan dengan menggunakan WA Group atau metode yang lainnya yang nanti disepakati bersama dengan dosen yang akan mengampu. Nilai evaluasi dilakukan melalui ujian tengah semester, ujian akhir, dan tugas-tugas yang akan lebih banyak diberikan oleh dosen nanti karena kita kuliah daring, serta kuis, dan nilai praktikum. Dan praktikum ini adalah merupakan satu kesatuan dari mata kuliah bioteknologi pertanian. Karenanya sebagai satu kesatuan, kedua bagian ini harus dipenuhi dan harus diikuti, baik itu bagian kuliahnya maupun bagian praktikumnya. Salah satu aspek dari kesatuan ini tidak diikuti, maka nilai tidak akan bisa dikeluarkan atau nilai akhirnya akan menjadi nilai E. Praktikum dengan bobot 20% ini, ya, dan tadi sudah Ibu sebutkan merupakan suatu kesatuan dari kuliah bioteknologi pertanian. Ini nanti akan diasuh secara daring oleh saya. Ya, nanti saya akan membuat grup WA sendiri untuk praktikum daring bioteknologi pertanian. Penilaian hasil belajar adik-adik itu karena ini tetap mengikuti kriteria penilaian nilai mutlak, ya, yaitu nilai A apabila adik-adik bisa mencapai nilai 80% ke atas, nilai B plus dan seterusnya, ya. Nilai 40 di bawah 46 itu adalah nilai E dan itu tidak lulus, adik harus mengulangnya di tahun yang akan datang. Ini adalah beberapa
bahan bacaan yang Ibu anjurkan untuk adik-adik bisa membacanya sebelum kuliah. Ya, antara lain yang saya rekomendasikan adalah Agricultural Biotechnology, Challenges and Prospects. Ya, ini yang pertama. Kemudian adik juga bisa membaca yang Plant Propagation by Tissue Culture karena ada aspek kultur jaringan, atau In Vitro Culture of Higher Plants. Ya, ini juga merupakan buku yang saya rekomendasikan. Atau adik bisa membaca sebagian itu bisa diperoleh pada buku biologi jilid 1, 2, 3, yaitu biologinya Campbell, Mitchell and Rees, ya, yang edisi terbaru. Sekarang sudah ada edisi ke-11, itu silahkan bisa digunakan. Atau bisa membaca juga Molecular Biology serta buku-buku yang terkait dengan biology of cells. Dan sangat saya rekomendasikan untuk bisa mencari sumber-sumber online pada beberapa jurnal, misalnya Journal of Plant Cell, Tissue and Organ Culture, Journal of Plant Physiology, Jurnal Molecular Biology, dan berbagai jurnal berbahasa Indonesia yang tersedia bisa adik-adik buka melalui Google Cendekia. Ya, itu rekomendasi untuk adik meningkatkan pemahaman tentang materi kuliah kita bioteknologi pertanian. Waktu kuliah kita sepakati adik-adik harus sudah masuk ke kelas atau ke grup meeting itu maksimal 10 menit keterlambatan sejak kuliah itu dimulai. Dan untuk praktikum nanti absensi itu menjadi satu penilaian di dalam kehadiran adik untuk mengikuti asistensi dan untuk mengikuti praktikum daringnya. Demikian yang Ibu sampaikan tentang kontrak perkuliahan. Selanjutnya kita akan masuk kepada materi kuliah kita yang pertama, yaitu tentang pendahuluan. Silahkan bisa bertanya tentang kontrak perkuliahan atau mengusulkan hal-hal yang adik anggap penting dalam kontrak perkuliahan ini melalui chat di WA grupnya masing-masing. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.